Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu tema, yakni tentang pengampunan yang ada di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Demikian firman Tuhan. Saudara, pengampunan. Apa itu pengampunan? Ada yang kemudian berkata pengampunan itu sebagai tindakan memaafkan. Ya, miriplah, sinonim. Ada yang berkata bahwa pengampunan itu adalah melupakan kesalahan orang. Ada juga yang berkata bahwa pengampunan itu adalah tindakan untuk tetap mengasihi orang lain walaupun disakiti. Saudara-saudara, saya berpikir bahwa ketika berbicara tentang pengampunan, maka ini menjadi sebuah tema yang akan selalu relevan dengan kita sebagai umat manusia sepanjang zaman. Mulai dari zaman Adam sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan selalu membutuhkan pengampunan, dan tema ini akan selalu relevan sekali lagi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah tulisan ada yang menulis soal seorang pemimpin yang ada di Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Dia dipenjara selama kurang lebih 27 tahun pada masa apartheid. Dan kemudian saudara, selama di dalam penjara itu dia diperlakukan dengan sangat-sangat buruk. Dia dipukul, dia dikencingi dan segala macamnya. Tapi kemudian setelah dia bebas, saudara, dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Hal pertama yang dilakukannya adalah ketika dia menjadi presiden, dia mencari orang yang selama ini telah menyusahkan hidupnya di dalam penjara. Kita bisa membayangkan betapa takutnya sipir yang sekian tahun menyiksa Nelson Mandela itu. Dia pasti sangat ketakutan. Mungkin dia berpikir ini saatnya Nelson Mandela melakukan pembalasan kepadaku. Tetapi ternyata dugaan dia itu salah. Nelson Mandela justru mencari dia untuk kemudian mengampuni kesalahan orang tersebut. Ini artinya saudara, setiap orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk memberikan pengampunan itu kepada orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dalam ayat 21 tadi bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni kesalahan orang?" Maka kemudian dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah sampai 7 kali?" Saudara, saya meyakini bahwa Petrus mungkin selama itu dia bertemu dengan begitu banyak orang yang menyakiti hatinya. Entah itu mungkin familinya,
saudara-saudaranya yang sekandung dengan dia, sebapak atau seibu, mungkin rekan kerjanya pada waktu dia masih menjadi seorang nelayan, atau mungkin tetangganya dan sebagainya yang dia sebut sebagai saudara, orang-orang sebangsanya dan sebagainya. Petrus mungkin pernah mengalami hal-hal yang sangat memahitkan hatinya itu. Dan kemudian dia bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang melakukan kesalahan kepadaku? Apakah sampai 7 kali? Pertanyaan Petrus itu mewakili sebagian atau bahkan setiap kita yang belum mampu untuk mengampuni kesalahan orang. Maka kemudian Yesus menjawab pertanyaannya, bukan 7 kali saja, tapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Dasarnya apa? Yesus kemudian memberikan perumpamaan sebagaimana yang sudah kita sama-sama baca tadi, bahwa di dalam ayat yang 27 dasarnya adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Jadi karena Tuhan dengan belas kasihan yang besar itu, yang tiada terbatas itu, memberikan pengampunan kepada kita, maka adalah sebuah tanggung jawab buat kita untuk juga memberikan pengampunan kepada setiap orang. Saudara-saudara, jika kita berada di posisi orang yang salah, orang yang melakukan kesalahan, maka saya yakin bahwa kita sangat merindukan atau menginginkan pengampunan itu diberikan kepada kita. Kita sangat mengharapkan itu. Ketika kita melakukan kesalahan kepada mungkin orang tua, kepada rekan sekerja kita, kepada anak-anak kita dan sebagainya, kita menginginkan, menghendaki supaya pengampunan itu kita terima. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita berada di posisi untuk memberikan pengampunan itu, maka faktanya adalah sangat sulit untuk kita melakukannya. Sangat sulit. Apalagi itu jika sangat menyakitkan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita telah menerima pengampunan itu dengan cuma-cuma, maka berikanlah pengampunan itu juga secara cuma-cuma kepada setiap orang. Mengutip seorang hamba Tuhan, dia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu 70 kali 7 kali itu, Tuhan mau bilang bahwa setiap saat atau setiap hari engkau pasti akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin akan menyakitimu setiap hari, setiap saat. Dan itu artinya juga bahwa engkau harus mengampuni setiap kesalahan-kesalahan mereka itu. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, mari kita berdoa senantiasa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan benar-benar menolong kita semua untuk kita menjadi sama seperti Dia yang mampu untuk mengampuni setiap kesalahan orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.